Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizal Amini dengan NPM C0C0 21023 dari jurusan D3 Akuntansi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kaidah ejaan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan dan penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Apa itu ejaan? Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Ada 3 sejarah ejaan itu sendiri. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen, yang kedua, ejaan Soewandi, yang ketiga, ejaan Melindo. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu yang dimengerti oleh orang Belanda. Tanda baca ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, penggunaan huruf J dibaca Y. Yang kedua, penggunaan huruf OE dibaca U. Dan yang ketiga, penggunaan tanda diakritik meliputi tanda koma, ain, dan trema. Yang kedua ada ejaan Soewandi. Ejaan Republik atau ejaan Soewandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret tahun 1947. Ciri-cirinya, pertama, penggantian huruf OE menjadi U, kedua, bunyi sentak ditulis dengan K, ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Yang ketiga ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia tahun 1959 sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama ada pemakaian huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital dipakai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, bahasa, dan lain-lain. Yang kedua adalah pemakaian huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat, seperti yang dapat dalam contoh. Yang ketiga, pemakaian huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan. Yang keempat, penulisan kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, seperti yang terdapat pada contoh. Yang kelima ada penulisan kata berimbuhan. Kata berimbuhan atau dapat disebut dengan afiks adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan. Imbuhan itu sendiri adalah bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikalnya. Yang keenam, penulisan bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Dengan catatan, yang pertama, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama saja. Yang kedua, bentuk ulang gabungan kata yang unsur keduanya adjektiva ditulis dengan mengulang unsur pertama atau unsur keduanya dengan makna yang berbeda. Yang ketujuh, penulisan gabungan kata. Penulisan gabungan kata dipisah jika mendapat awalan atau akhiran saja. Contoh, tanda tangani, bekerja sama, kerjasamakan, bergotong royong, berterima kasih, pemotong rumput, menganak sungai, dan memadu badan. Yang kedelapan ada penulisan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, seperti yang terdapat pada contoh. Yang kesembilan ada penulisan partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis rangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari yang mengikutinya. Yang ke-10 ada penulisan singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Akronim adalah
singkatan yang berupa gabungan huruf awal, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Yang ke-10 ada penulisan angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali bilangan tersebut dipakai secara berurutan. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Angka yang menunjukkan bilangan besar ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Yang ke-12, penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti merupakan suatu kata yang berfungsi untuk mengganti suatu kata tertentu, seperti yang dapat dilihat pada contoh. Selanjutnya, penulisan kata sandang si dan sang. Kata sandang atau disebut juga artikel merupakan unsur yang membatasi atau memodifikasi kata benda atau nomina. Kata sandang dapat membuat kata lain menjadi kata benda, seperti yang terdapat pada contoh. Selanjutnya ada pemakaian tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagian ikhtisar atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya, pemakaian tanda koma. Salah satu kaidah tanda koma menyatakan bahwa tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan induk kalimat dengan anak kalimat jika induk kalimat mendahului anak kalimat atau anak kalimat mengiringi induk kalimat. Selanjutnya, pemakaian tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemeriaan. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah percakapan. Selanjutnya, pemakaian tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh baris, seperti yang dicontoh. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, seperti yang terdapat pada contoh. Selanjutnya, pemakaian tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi keterangan yang lain. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tepat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya, pemakaian tanda tanya. Kaidah tanda tanya hanya dua, yaitu digunakan pada akhir kalimat tanya dan digunakan untuk menandai bagian kalimat yang diragukan, seperti yang terdapat pada contoh. Selanjutnya, pemakaian tanda seru. Tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Dapat dilihat di contoh. Selanjutnya, pemakaian tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Pada umumnya, pemakai bahasa sudah tahu kaidah tersebut. Dapat dilihat di contoh. Selanjutnya, pemakaian tanda petik. Tanda petik digunakan antara lain untuk mengapit kutipan langsung, judul puisi, lagu, film, sinetron, serta kata atau istilah yang punya arti khusus. Selanjutnya, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau kata atau ungkapan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Thank you for watching. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.